ya admin ya yang sudah. Oke, baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Kita langsung saja mendengarkan kajian live dari Masjid Nabawi Kota Madinah bersama Ustaz Ustaz Ariful Bahri LCMA Fizahullah taala dari Kota Madinah. Kita bergabung. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan wa barakallahu fikum. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan perbuatan kita. Nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, kesehatan, kesempatan untuk beribadah dan selalu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling indah yang senantiasa seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berziarah ke kota Madinah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berziarah ke kota Madinah, ada beberapa hal yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya atau berziarah ke tempat tersebut yang itu merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat berziarah tersebut ada 2 masjid dan 3 perkuburan. Tempat kita dianjurkan untuk berziarah ke kota Madinah atau selama kita berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke 2 masjid dan berziarah ke 3 tempat perkuburan. Adapun yang pertama yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah kita berada di sana. Memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua yaitu Masjid Quba. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika mereka berziarah ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kota Madinah untuk menziarahi Masjid Quba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Masjid Quba rakiban wa masyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengunjungi Masjid Quba baik itu dalam keadaan berjalan kaki ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kendaraan kulla sabtin, yaitu setiap Sabtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah ke Masjid Quba kulla sabtin, yaitu setiap hari Sabtu. Kulla sabtin di sini disebutkan oleh para ulama bisa jadi artinya adalah setiap hari Sabtu, atau juga disebutkan oleh para ulama 1 kali dalam 1 minggu.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah absen mengunjungi Masjid Quba, minimal 1 kali dalam 1 minggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya, sehingga disebut dengan Sabtu. Sabtu itu ada 2 makna. Yang pertama, Sabtu dinamakan dengan hari, yaitu hari Sabtu, dan yang kedua, Sabtu di dalam bahasa Arab itu adalah 1 kali dalam 1 pekan, juga disebut dengan Sabtu. Yang insya Allah akan kita paparkan lebih jelas tentang masalah berziarah ke Masjid Quba. Kemudian juga yang dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya 3 perkuburan. Yang pertama adalah perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka yang datang ke kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama mereka yang berziarah, dianjurkan bagi mereka untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu alhamdulillah terutama di akhir-akhir tahun ini berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan karena memang tempat untuk berjalan di sana, yaitu pintu yang paling ada di bagian depan, sudah dikhususkan untuk berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu merupakan di antara kenikmatan dan kebahagiaan bagi kita bersama ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, tentunya ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapkan doa yang terindah. Jadi berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita bukan berziarah begitu saja, namun tentunya kita berziarah sambil mengucapkan doa yang terindah, menyebutkan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam dan salawat untuk baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita berziarah ke perkuburan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang berziarah ke perkuburan Nabi atau berziarah ke Masjid Nabawi, maka dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaik. Addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Ini merupakan doa yang dibaca oleh setiap muslim ketika mereka hendak berziarah ke perkuburan Nabi tercinta yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengucapkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memuji atau menyebutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perjuangan apa yang telah dilakukan Nabi untuk kita sebagai umatnya. Sehingga di dalam doa ini terkumpul semuanya. Yang pertama yang harus kita ucapkan adalah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengucapkan salam. Kemudian setelahnya kita mengucapkan salawat. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaik. Kemudian setelah mengucapkan itu, maka kita menyebutkan apa yang Nabi lakukan, bagaimana perjuangan Nabi. Addaital amanah. Ya Rasulullah, engkau betul-betul telah menyampaikan amanah, yaitu menyampaikan syariat Islam kepada kami sebagai umatmu. Wa ballautar risalah, engkau betul-betul sudah menyampaikan risalah syariat semuanya. Wa nasahtal ummah, dan engkau telah memberikan kepada kami nasihat yang betul-betul bisa membuka pintu kebenaran atau membuka pintu kebaikan, karena tidak satupun pintu kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ajarkan. Sebagaimana tidak satupun pintu kejelekan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah beritahukan kepada kita agar kita mewaspadainya. Wa nasahtal ummah, engkau betul-betul sudah memberikan nasihat. Wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin, dan engkau betul-betul berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka Nabi tidak pernah berhenti berjihad, berjuang menyampaikan risalah Islam sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan di antara salah satu yang harus kita baca ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu wa sallama wa baraka alaik addaita al-amanah wa ballaghta ar-risalah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Siapa yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan angkat tangannya. Ada yang sudah hafal? Jadi nanti sebelum kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk menghafal doa ini, yang mana bisa kita juga melihat di internet. Intinya bagaimana kita membaca doa, baik dengan doa yang tadi telah kita sebutkan atau doa yang lainnya. Namun di dalam doa itu terkumpul 3 hal yang tadi telah kita sebutkan. Salam, salawat, dan menyebutkan kemuliaan perjuangan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga kita berziarah ke perkuburan sahabatnya atau kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika kita sudah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita melangkah satu langkah, maka di sana ada perkuburan Abu Bakar karena mereka dikuburkan dalam satu ruangan, yaitu di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini merupakan kemuliaan untuk kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengumpulkan mereka di perkuburan sebagaimana juga Allah kumpulkan mereka di dunia sebelum Allah mengumpulkan mereka semua di dalam surga. Itu adalah kemuliaan untuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sehingga ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, secara otomatis kita pun berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan Umar sambil mengucapkan salam untuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, sambil mengatakan assalamu alayka ya Abu Bakar, keselamatanlah untukmu wahai Abu Bakar. Kemudian, kalau seandainya kita melanjutkan, kita menyebutkan perjuangannya juga tidak menjadi masalah. Namun kalau seandainya kita mencukupkan yang demikian saja, maka sudah cukup. Kemudian melangkah lagi satu langkah, karena di sana juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sambil mengucapkan assalamu alayka ya Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, assalamu alayka ya abati. Abdullah bin Umar ketika dia senantiasa berziarah ke perkuburan Nabi, dia pun berziarah ke perkuburan Abu Bakar dan berziarah ke perkuburan Umar. Ketika sampai di perkuburan ayahnya, karena Abdullah adalah anaknya Umar bin Khattab, dia menyebutkan assalamu alayka ya abati. Semoga senantiasa keselamatan untukmu wahai ayahku. Kemudian ikhwatal Islam, yang keempat yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah adalah perkuburan Baqi'. Ketika kita keluar dari berziarah di perkuburan Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka kita langsung keluar. Di sana langsung ada perkuburan Baqi' yang dianjurkan bagi kita untuk menziarahinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menziarahi perkuburan Baqi'. Karena mereka yang dikuburkan di Baqi' memiliki keutamaan yang tidak dimiliki di tempat-tempat yang lainnya. Dan Baqi' itu adalah perkuburan orang-orang yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada orang-orang yang saleh, ada keluarga Nabi, bahkan ada para ulama, bahkan Imam Malik yang kita kenal dengan Imam Darul Hijrah, imam yang mengajar di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam juga dikuburkan di sana. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di antara kaum muslimin yang juga dikuburkan di perkuburan Baqi', sehingga dianjurkan bagi kita yang berziarah ke kota Madinah untuk menyempatkan diri kita berziarah ke perkuburan Baqi', dan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah sendiri menganjurkan Nabi untuk berziarah. Tentunya kita juga dianjurkan berziarah ke perkuburan Baqi'. Dan berziarah ke perkuburan Baqi' yaitu dengan tata cara yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah mengucapkan salam kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita, yaitu dengan mengucapkan doa yang terindah untuk mereka-mereka yang sudah dikuburkan. Dan doa ini adalah doa yang dibaca oleh kaum muslimin baik ketika mereka berziarah ke perkuburan Baqi' ataupun doa yang mereka baca ketika mereka berziarah ke perkuburan kaum muslimin yang lainnya. Namun memang dianjurkan kita untuk berziarah ke perkuburan Baqi', namun doanya adalah doa yang sama yang akan kita baca. Kemudian yang kelima yang dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya adalah perkuburan syuhada Uhud. Perkuburan syuhada Uhud, yaitu mereka-mereka yang
berjihad, berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Uhud, dan salah satunya adalah paman Nabi tercinta Hamzah radhiyallahu taala anhu, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka gugur di sana. Sekitar 70 orang yang meninggal ketika terjadi perang Uhud, namun yang dikuburkan di sana tentunya tidak 70 orang. Ada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai mereka. Di antara salah satunya adalah pamannya Hamzah. Nah, bagi mereka yang berziarah ke perkuburan atau berziarah ke Masjid Nabawi atau ke kota Madinah, dianjurkan bagi mereka untuk berziarah ke syuhada Uhud. Nah, 5 tempat inilah kita dianjurkan untuk berziarah. Kalau seandainya kita sudah menziarahi ke 5 tempat ini, berarti kita sudah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lainnya, kalau seandainya kita ziarahi, alhamdulillah. Namun kalau seandainya tidak, maka juga tidak menjadi masalah. Namun yang 5 ini, jangan kita luput darinya. Sedangkan yang lainnya, seperti perang Masjid Khandak, atau Masjid Qiblatain, atau Masjid Jum'ah, dan yang lainnya, kalau seandainya kita tidak menziarahinya, tidak menjadi masalah. Namun yang 5 ini, jangan sampai kita luput, dan hendaklah kita termasuk di antara mereka yang sudah pernah menziarahi 5 tempat ini, karena 5 tempat ini adalah 5 tempat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk senantiasa menziarahinya. Kemudian ikhwatal Islam, sekarang kita akan kembalikan lagi kepada pembahasan kita, yaitu tentang masalah Masjid Quba. Karena pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan, ada hubungannya dengan Masjid Quba dan apa yang terjadi di sana, dan apa pula istimbat yang akan kita ambil dari pembahasan yang akan kita sampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kita mengetahui di antara salah satu yang dianjurkan kita berziarah atau berkunjung adalah Masjid Quba. Masjid Quba itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah At-Taubah. Masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu sebuah masjid yang betul-betul didirikan pondasinya adalah ketakwaan. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah menuju Madinah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Masjid Nabawi sini, sebelum sampai ke kota Madinah sini, karena dulu Madinah hanya sebesar Masjid Nabawi yang kita lihat, itulah yang namanya Madinah dulunya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah sini dan membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan Raudhah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah sekitar 5 hari di Masjid Quba. Sehingga Masjid Quba, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengunjunginya setiap hari Sabtu atau 1 kali dalam 1 minggu? Karena di sana memiliki momen terindah ketika Nabi pertama kali sampai ke kota Madinah dan hampir sampai ke kota Madinah, Nabi dulu singgah di sana. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Quba atau di Masjid Quba atau di daerah Quba 5 hari lamanya, yaitu hari Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Ahad. Kita mundur hitungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sana 5 hari. Kemudian setelah 5 hari, pas hari Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin ke sini, yaitu ke tempat kita sekarang ini. Ketika berada di perjalanan, maka Nabi mendapatkan Jumat, dan inilah Jumat pertama di kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sana, dan belum sampai di kota Madinah, sehingga tempat sholat Nabi atau sholat Jumat yang pertama dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang disebut dengan Masjid Jum'ah. Dan alhamdulillah bagi kita yang ingin melihat sejarahnya, sekarang pemerintahan sudah memberikan perluasan, terutama bagi mereka yang ingin berziarah ke Masjid Quba, diberikan kemudahan. Yaitu bagi mereka yang berziarah ke Masjid Quba, bisa berjalan kaki dan sudah ada jalannya. Alhamdulillah betul-betul dikhususkan jalannya. Namun bagi mereka yang berani. Kalau tidak berani, kita tetap bersama rombongan. Nah, sekarang diberikan kemudahan. Nah, sebelum kita sampai di Masjid Quba, maka ada namanya Masjid Jum'ah. Kenapa disebutkan Masjid Jum'ah? Karena Nabi ketika meninggalkan Masjid Quba, singgah dulu di sana untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga disebut dengan Masjid Jumat. Kemudian ikhwatal Islam, apa kata Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk mengunjungi Masjid Quba, barang siapa yang berwuduk di rumahnya. Sekarang kita berada di hotel, di tempat persinggahan, di tempat kediaman kita sekarang di kota Madinah. Berarti syarat yang pertama adalah berusaha untuk berwuduk dari rumah atau dari hotel kita. Kemudian setelahnya langsung menuju Quba dan mereka tidak berhadas.
Kemudian ketika sampai di Quba, mereka melakukan sholat 2 rakaat. Minimal ketika mereka sholat 2 rakaat, maka sama mereka mendapatkan pahala ibadah umrah. Sebelum kita umrah yang sebenarnya, kita sudah mendapatkan umrah pahala sama dengan umrah. Dan kita tidak tahu, sehingga ini merupakan momen yang terindah bagi kita. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan umrah, kemudian umrah lagi, kemudian umrah lagi. Semua kita menginginkan yang demikian. Nah, sekarang ada momennya berziarah ke Masjid Quba, namun dengan syarat yang tadi telah kita sebutkan, yaitu berwuduk di rumahnya, kemudian berusaha untuk tidak berhadas. Lantas bagaimana kalau seandainya syaratnya hilang? Maka hilang pula pahalanya, karena sesuatu yang besar didapatkan dengan perjuangan, sesuai dengan perjuangan, pahalanya sesuai dengan perjuangan. Dan ini sama dengan sholat sunat syuruk. Sholat sunat syuruk yang kita kenal dengan sholat sunat setelah sholat subuh, kemudian sambil kita menunggu matahari terbit, maka kita melaksanakan setelah matahari terbit tersebut sholat 2 rakaat. Pahalanya apa? Kahajatin tammah, sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Nabi mengulangnya 3 kali. Dan itu bukan pahala yang main-main. Namun perjuangannya berat. Apa syaratnya? Ada syaratnya. Sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin. Dan ini kesempatan bagi kita bersama. Karena memang tujuan kita datang ke Masjid Nabawi. Apa? Sholat, ibadah, itu tujuan kita bersama. Sehingga kita saling memberikan motivasi satu dengan yang lainnya. Saling mengingatkan. Tidak usah kita menghabiskan waktu di luar sana. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini waktunya momen beriktikaf di Masjid Rasulullah SAW untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Sehingga betullah bagi mereka yang beribadah, baik itu haji ataupun umrah, mereka pulang ibarat mereka yang tidak memiliki dosa. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah yang sangat banyak. Sehingga rugilah mereka yang menyia-nyiakan waktunya, hanya sekedar bercerita di hotel, kadang-kadang sambil merokok juga. Rugi kita ikhwatul Islam rahimahullahu ta'ala. Rugi kita semuanya. Kita manfaatkan, kita i'tikaf, kita ambil semua yang bisa kita ambil selama kita berada di Masjid Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Nabi, salat sunat syuruk bagi mereka yang salat subuh berjamaah. Kemudian mereka salat subuh dan duduk di tempatnya. Kemudian dalam keadaan berzikir, baik itu zikir pagi sore, zikir membaca Al-Quran, atau zikir, banyak zikir yang bisa kita baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga bisa, tidak menjadi masalah. Zikir apa saja. Zikir yang bisa kita hafal. Kemudian tidak berhadas. Kemudian menunggu sampai matahari terbit. Kemudian ditunggu lagi sekitar 7 menit atau sampai 10 menit. Setelah itu dia sholat 2 rakaat. Kahajatin tammah, kata Nabi SAW. Mereka seolah-olah mendapatkan haji yang sempurna. Padahal kita belum haji. Atau ada sebahagian di antara kita yang sudah haji. Namun kita tidak tahu pasti apakah diterima atau tidak. Namun dengan ini, dan bisa kita lakukan baik di Masjid Nabawi ataupun di masjid kita. Namun kita memanfaatkan hadiah-hadiah. Dan ini merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Amalan yang sedikit perjuangannya, namun pahala yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Kemudian kita kembalikan lagi ke tentang masalah Masjid Quba. Barang siapa yang sholat di sana 2 rakaat dengan syarat dia berwuduk dari rumahnya, dari tempat tinggalnya. Kemudian tidak berhadas. Kemudian sholat 2 rakaat, maka dia sama mendapatkan pahala umrah. Quba ini memiliki kekhususan, atau orang-orang yang ada di Quba memiliki kekhususan, dan Allah yang memberikan pujian kepada mereka. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin mutahhirin. Sesungguhnya di Masjid Quba ini ada laki-laki, maknanya pujian bagi mereka yang ada di Quba. Mereka senang dan suka sekali untuk membersihkan dirinya, bersuci. Bersuci di sini maknanya apa? Bersuci di sini maknanya 2. Yang pertama secara zahir, dan yang kedua secara batin. Secara zahir maknanya apa? Betul-betul mereka membersihkan dirinya dari kotoran, dari najis, betul-betul suci. Kemudian yang kedua, mereka berusaha semaksimal mungkin membersihkan jiwa, raga, hatinya dari dosa, kemaksiatan, hal-hal yang akan membuat dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebut dengan suci, dan Allah memuji orang-orang yang ada di Quba tersebut. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada sebuah kejadian terutama yang berkaitan dengan Masjid Quba. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, Masjid Quba merupakan masjid yang didirikan di atas ketakwaan. Rasulullah SAW yang sholat di sana, menetap di sana selama 5 hari. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya,
maka ada sebuah masjid, dan ini kejadiannya sekitar pada tahun 9 Hijriah, ketika terjadi atau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru pulang dari peperangan Tabuk. Kita mengetahui ada sebuah daerah yang sekarang berada di negara sini, namanya Provinsi Tabuk. Dan dulu Tabuk itu jaraknya dari kota Madinah sekitar 600 atau 700 kilo. Dan peperangan Tabuk ini adalah peperangan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, karena peperangan yang sangat memberatkan kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisahnya di dalam Al-Quran, dan bagaimana Allah memuji mereka-mereka yang ikut bersama Nabi dan mencela mereka-mereka yang tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan Ghazwatul Tabuk, yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk ini, nama lain daripada perang Tabuk, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-usrah. Sa'atul usrah. Al-usrah. Usrah itu maknanya sulit. Karena memang perang ini berada di musim panas yang menyulitkan kaum muslimin, mereka meninggalkan kota Madinah. Kenapa disebut dengan usrah? Karena di musim panas, kita tahu musim panas itu adalah musim panen. Musim di mana buah kurma tumbuh dan menghasilkan buah yang sangat indah. Ibarat kita, kalau seandainya kita memiliki perkebunan, kemudian perkebunan kita tersebut menghasilkan, kemudian ketika menghasilkan kita disuruh untuk meninggalkan perkebunan kita tersebut. Berat perjuangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di musim di mana mereka ingin memanen perkebunannya, yang mana kurma sudah mulai mengeluarkan buahnya, maka datang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi bersama nabinya yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam menuju sebuah daerah yang bernama Tabuk, sehingga disebut dengan usrah. Usrah itu berat di musim panas. Kemudian yang mana musim ini adalah musim buah-buahan, semuanya mengeluarkan buahnya, berat bagi kaum muslimin. Sehingga ini betul-betul ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perang ini juga disebut dengan al-fadhihah. Fadhihah disebut dengan fadhihah. Fadhihah itu artinya adalah yaitu membongkar. Karena memang dalam peperangan ini diketahuilah siapa yang betul-betul beriman kepada Nabi, taat kepada Nabi, mengikuti perintah Nabi, dan siapa yang menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ikut bersama Nabi dengan alasan-alasan yang lainnya, maka disebut dengan fadhihah. Fadhihah itu membongkar kedok orang-orang yang betul-betul tidak mengikuti Nabi secara hatinya, namun mereka pura-pura dengan lisannya, sedangkan hati mereka ingkar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari peperangan inilah Allah Subhanahu Wa Taala membongkar aib mereka dan disebut dengan fadhihah. Sehingga perang Tabuk ada 3 namanya Tabuk. Karena memang namanya Ainu Tabuk, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Ainu Tabuk. Kemudian yang kedua adalah al-usrah, yaitu memang usrah, sulit. Dan yang ketiga disebut dengan al-fadhihah, yaitu perang di mana Allah membongkar aib mereka yang munafik atau mereka yang tidak jujur keimanannya kepada Allah dan kepada nabinya. Kemudian ketika terjadi perang Tabuk ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak seluruh para sahabat, di mana Nabi membutuhkan bantuan daripada sahabat karena pada saat itu perbekalan sedikit. Rasulullah memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk menyumbang, mengumpulkan harta persiapan mereka untuk melawan atau pergi ke sebuah daerah yang bernama Tabuk, melawan orang-orang Romawi di sana. Jumlah mereka sangat banyak. Sehingga ketika Nabi berseru agar para sahabat berinfak, maka di sana datanglah para sahabat yang betul-betul jujur, yang senantiasa membantu Nabi dengan harta, dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan jiwa mereka. Kita tahu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan Nabi. Semua yang mereka miliki, mereka berikan kepada Nabi kalau seandainya itu merupakan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Datang Utsman bin Affan. Dia memberikan 100 ekor unta. Allahu Akbar. 100 ekor unta dengan isinya, lengkap dengan makanannya. Kemudian Nabi bangga. Ditambah lagi 100 ekor unta. Kemudian Nabi pun memujinya, ditambah lagi 100 ekor unta. 300 ekor unta hanya seorang Utsman bin Affan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW kembali lagi memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Sehingga Utsman kembali tidak cukup hanya 100 ekor unta saja, 300 ekor unta saja. Namun dia membawa 1000 dinar uang kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi melihat 1000 dinar. Kemudian membolak-balikkan harta yang diberikan oleh Utsman sambil mengucapkan ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yaum. Utsman, apapun yang dia lakukan setelah ini tidak akan pernah memberikan kepadanya mudarat sedikit pun.
Maknanya pasti diampunkan dosanya. Siapa di antara mereka yang menyumbang 300 ekor unta dengan lengkap isinya, peralatannya, kemudian ditambah lagi 1.000 dinar. Tahukah kita berapa 1.000 dinar? 1 dinar itu, dinar adalah uang yang terbuat dari emas, keping emas, yang harganya tidak pernah berubah sampai sekarang. Sampai sekarang dinar tetap dinar, harganya tetap harganya. Ya sekarang sekitar 2 juta, 2.500.000, 3 juta, dikali 1.000. 3 miliar dia memberikan kepada Nabi SAW untuk persiapan Tabuk. Itu baru satu kali yang kita tahu. Bagaimana Utsman menyumbang. Kemudian datang lagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dia bercita-cita untuk mengalahkan Abu Bakar. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Dia datang membawa hartanya. Banyak sekali. Kemudian apa kata Nabi kepada Umar bin Khattab? Hai Umar, harta kamu banyak sekali. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku meninggalkan separuh hartaku untuk keluargaku. Jadi separuhnya untuk keluarganya, separuh lagi untuk Rasulullah dan perjuangan Nabi. Ketika itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq membawa semua hartanya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar dengan penuh keimanan dan keyakinan dan ketawakulan kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Perjuangan para sahabat berat. Siapa di antara kita yang bisa menyumbang dengan semua hartanya? Itulah para sahabat Nabi SAW. Belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang lainnya, mereka menyumbang sehingga disebut peperangan ini disebut dengan peperangan yang sangat berat, Al-Usrah. Kemudian akhirnya para sahabat bergegas berangkat ke sebuah Tabuk tersebut yang akhirnya tidak terjadi peperangan karena musuh sudah lari terlebih dahulu. Akhirnya ketika Nabi dan para sahabat kembali, maka di sanalah muncul sebuah masjid yang bernama Masjid Dirar. Di sana muncul sebuah masjid yang bernama Masjid Dirar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Mereka-mereka yang menjadikan Masjid Dirar. Masjid Dirar ini adalah untuk menyaingi Masjid Quba yang tadi telah kita sebutkan. Dan yang membuat Masjid Dirar adalah orang-orang munafikun. Mereka bekerja sama dengan orang-orang munafikun, orang-orang fasik, namanya adalah Abu Amir Rahib. Seorang yang bernama Abu Amir. Mereka tujuannya membuat masjid ini untuk menyaingi Masjid Quba, sehingga disebut dengan Dirar. Dirar itu artinya adalah masjid menyaingi masjid yang dibangun di atas ketakwaan, yaitu Masjid Quba. Kemudian mereka membuat masjid tandingan, kalau bahasa kitanya masjid tandingan. Dan tujuan mereka membuat masjid tandingan tersebut, yaitu untuk memecah kaum muslimin. Untuk memecah belah kaum muslimin dan untuk menjadi pengintai bagi kaum muslimin dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyebut Masjid Dirar. Nah, ketika Masjid Dirar ini sudah dibangun, sudah ada, coba kita perhatikan, ini masjid. Namun masjidnya adalah Dirar, dijadikan untuk menyaingi Masjid Quba. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqam, yaitu tafriq. Kemudian wa irsad, yaitu mengintai kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La taqum fihi abada. Maka kalian wahai kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya, dan ini sesuai dengan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la taqum fihi abada, jangan kalian kaum muslimin sesekali melaksanakan ibadah salat di Masjid Dirar tersebut. Karena tujuannya adalah untuk memecah kaum muslimin. Maknanya apa? Kaum muslimin tidak boleh melakukan ibadah di tempat-tempat yang mana ibadah tersebut atau di tempat yang mana tempat tersebut dijadikan untuk kemaksiatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaedah dan ini pelajaran yang akan kita bahas. Seorang muslim tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana tempat tersebut adalah tempat maksiat. Tidak boleh beribadah yang mana tempat tersebut adalah tempat dijadikan sesembahan kepada selain Allah. Tidak boleh bagi kaum muslimin, dan ini merupakan keyakinan, itulah disebut dengan al-wala wal bara, yaitu bagaimana kita betul-betul wala kepada agama Islam, wala kepada kaum muslimin, dan bara terhadap mereka yang bukan Islam, yaitu berlepas diri. Jangan kita atas nama toleransi, namun kita beribadah kepada Allah di tempat yang Allah tidak suka kepada tempat tersebut. Kenapa demikian? Dikhawatirkan, dan itulah disebut dengan sadduz zari'ah,
yaitu bagaimana kita berusaha untuk menghalangi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saddu dzari'ah ini adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam syariat Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dan membuat kaidah tentang saddu dzari'ah ini. Dia menyebutkan 99 contoh di dalamnya. Saddu dzari'ah, dan di antara istimbat yang diambil adalah istimbat yang diambil dari Masjid Dirar, la taqum fihi abada. Jangan pernah kalian melaksanakan sholat di sana. Padahal secara zahir itu adalah masjid. Namun masjid itu adalah masjid tandingan. Allah melarang kaum muslimin untuk beribadah di sana. Bagaimana kalau seandainya tempat yang tadi tempat itu betul-betul dijadikan ibadah kepada selain Allah, kemudian kita datang ke sana, kemudian beribadah di sana? Tentunya lebih tidak boleh lagi. Dan itu merupakan akidah kaum muslimin. Allah melarang kaum muslimin beribadah di tempat yang mana ibadah tersebut atau tempat tersebut adalah tempat yang dijadikan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan saddu dzari'ah. Dari hadis ini kita akan menyebutkan salah satu contohnya, yaitu hadis an Sabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu qala nazara rajulun an yanhara ibilan bibuwana. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernazar. Kita tahu nazar itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Dan nazar itu terbagi kepada dua. Ada nazar mutlak, ada nazar muqayyad. Nazar mutlak itu dianjurkan. Nazar muqayyad tidak dianjurkan. Nazar mutlak itu apa? Mutlak. Ya Allah, aku bernazar bahwa aku senantiasa beribadah kepadamu, tidak meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Itu nazar mutlak, tanpa ada sebab. Dan itu dianjurkan, dan itu tanda-tanda mereka yang beriman. Yufuna bin nazar. Mereka senantiasa melaksanakan apa yang mereka nazarkan. Ada nazar muqayyad. Nazar muqayyad itu ada sebabnya. Ya Allah, kalau seandainya aku lulus, aku bernazar. Kalau seandainya aku sehat, aku melakukan ini. Tidak dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Namun kalau sudah terucap, wajib melaksanakannya. Itu disebut dengan nazar muqayyad. Ada salah seorang sahabat Nabi SAW, nazara rajulun an yanhara ibilan bibuwana. Ada salah seorang laki-laki yang dia ingin menyembelih untanya, ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala di sebuah daerah yang bernama Buwana. Buwana itu adalah sebuah daerah yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Disebut dengan Buwana. Dia ingin bernazar di sana. Dia ingin beribadah kepada Allah dengan berkorban, dengan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, namun di sebuah tempat yang disebut dengan Buwana. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Wahai kamu sahabatku, apakah di Buwana ini, di tempat ini, pernah ada wasan, yaitu patung, berhala, sesembahan? Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di Buwana ini, kenapa kamu bernazar di Buwana? Kenapa kamu bernazar di sini? Apakah di sini pernah dilakukan sesembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Apakah di sini pernah disembah? Dan ini merupakan di antara ritual yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Apakah ini tempat orang jahiliyah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi bertanya kepada orang tersebut, qalu la. Maka sahabat ini mengatakan tidak. Maknanya berarti Buwana ini tempat yang bebas, bukan tempat yang pernah dijadikan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Wahai kamu yang ingin bernazar, apakah di sana juga ada tempat dijadikan sebagai Id, hari raya bagi orang-orang musyrikun atau orang-orang jahiliyah? Apakah Buwana ini ada tempat hari raya mereka? Maka mereka juga menjawab, qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binazrik. Kalau seandainya demikian keadaannya, maka laksanakan nazarmu. Disebutkan oleh para ulama, ikhwatul Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang ingin bernazar ini, yang ingin beribadah kepada Allah di sebuah tempat, apabila tempat tersebut adalah tempat yang dijadikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, jangan beribadah di sana. Apabila sebuah tempat yang dijadikan tempat beribadah kepada selain Allah, mengapa kaum muslimin harus datang ke sana dan beribadah di sana?
Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat ini, apakah di sana pernah dijadikan sesembahan selain Allah? Apakah di sana ada ritual orang-orang yang beribadah kepada selain Allah? Kalau seandainya ada, maka jangan lakukan ibadah di sana. Namun kalau seandainya tidak, aufi binazrik, maka silahkan kamu melaksanakan sumpahmu, bayar nazarmu. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah. Nabi menyebutkan sebabnya, karena tidak boleh seseorang bernazar kalau seandainya dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat yang terbesar adalah ketika seorang muslim ingin menyerupai orang-orang yang bukan muslim. Seorang muslim memiliki jati diri. Di antara akidah yang harus kita pegang adalah al-wala wal bara'. Bagaimana kita memiliki loyalitas kepada kaum muslimin dan berlepas kepada mereka yang selain kaum muslimin. Walaupun di dalam agama Islam diajarkan kepada kita toleransi, namun toleransi itu ada batasan-batasannya. Dalam masalah keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyatillah. Tidak boleh seseorang bernazar kalau seandainya dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala fima la yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihima wa huwa sahih. Dan juga seorang anak Adam tidak boleh bernazar atau melakukan nazar fima la yamliku ibnu Adam, sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran dari hadis atau dari ayat yang tadi telah kita bacakan, sadduz zari'ah, kaidah sadduz zari'ah, yaitu bagaimana seorang muslim atau bagaimana di dalam syariat Islam apabila ada sesuatu yang mengantarkan seorang muslim, baik itu mereka ingin menyerupai ibadah yang bukan kaum muslimin, atau beribadah di tempat yang mana tempat itu dijadikan tempat ibadah oleh orang-orang yang bukan Islam, maka tidak boleh, dan itu disebut dengan maksiat oleh Rasulullah SAW, dikhawatirkan. Kenapa Nabi menyebutkan maksiat? Karena dikhawatirkan seolah-olah seorang muslim mereka tidak memiliki jati diri. Seolah-olah mereka toleransi namun kebablasan. Toleransi yang berlebih-lebihan yang tidak diajarkan di dalam syariat. Dan toleransi yang paling bagus adalah toleransi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, dan bagi siapa di antara kita yang menginginkan mengetahui bagaimana Islam, silakan nanti mereka membaca surah Al-Mumtahanah. Silakan nanti mereka membaca surah Al-Mumtahanah. Dan ini ikhwatul Islam, kita contohkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan demikian. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaidah sadduz zari'ah. Kita contohkan, seorang muslim dilarang bagi mereka untuk melaksanakan sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Karena ada waktu-waktu yang kita tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk melakukan sholat di sana. Secara umum, waktu-waktu yang kita dilarang sholat di sana, yang pertama adalah setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sampai terbit matahari, maka kita tidak boleh melakukan sholat sunat mutlak di sana. Misalnya kita sholat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian kita duduk. Kemudian sambil kita duduk, mungkin kita bosan duduknya, maka kita sholat 2 rakaat, sholat sunat mutlak. Maka waktu ini adalah waktu yang dilarang. Siapa yang melarangnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang pertama adalah dari subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari terbit itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu waktu zawal, itu pas matahari berada di atas kepala. Yang keempat adalah setelah sholat asar. Misalnya setelah asar kita mungkin tidak kembali ke tempat kita, kemudian kita ingin sholat sunat mutlak, maka tidak boleh sholat sunat mutlak di sana pada waktu ini. Kita sebut sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat muqayyad. Karena ada sholat sunat mutlak, ada sholat sunat muqayyad. Sholat sunat mutlak itu adalah sholat sunat yang tidak ada namanya. Disebut dengan mutlak. Sedangkan muqayyad yaitu sholat sunat yang ada namanya. Seperti misalnya setelah asar kita keluar, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke Masjid Nabawi, kemudian kita sholat. Ada namanya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Itu disebut dengan sholat sunat mutlak. Sholat sunat muqayyad. Namun sholat sunat mutlak, maka tidak boleh setelah asar sampai terbenam matahari. Yang keempat. Dan yang kelima, yaitu ketika matahari terbenam. 5 waktu ini adalah 5 waktu yang kita dilarang sholat di sana. Dan yang paling ditekankan dari 5 waktu ini, yang paling kita dilarang di sana 2. Yang pertama ketika matahari terbit.
Dan yang kedua, ketika matahari terbenam, betul-betul kita tidak boleh dan dianjurkan bagi kita untuk tidak sholat di waktu ini. Baik itu sholat sunat mutlak ataupun sholat sunat muqayyad. Kenapa? Itu namanya sadduz zari'ah. Kenapa Nabi SAW melarang kita waktu ini, di waktu ini melaksanakan ibadah sholat? Karena waktu ini merupakan waktu di mana orang-orang kufar atau di waktu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka beribadah kepada Tuhannya, kepada matahari, kepada Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ini merupakan waktu mereka. Sehingga kita dilarang sebagai umat Nabi SAW melakukan ibadah salat di waktu ini supaya tidak menyerupai. Padahal tidak ada seorang muslim yang berniat untuk menyerupai orang-orang kufar. Pasti tidak ada. Namun Nabi melarangnya. Kenapa? Sadduz zari'ah. Itulah disebut untuk menghalangi sesuatu terjadinya hal-hal yang bisa menyerupai orang-orang yang bukan muslim. Sehingga ketika tadi telah kita menyebutkan tentang salat sunat syuruk, ketika matahari terbit, maka kita jangan langsung sholat. Tunggu dulu sekitar 7 atau 10 menit. Supaya apa? Supaya kita tidak sholat di waktu matahari terbit. Karena di waktu matahari terbit dan di waktu matahari terbenam, dua tempat ini betul-betul kita tidak boleh beribadah di sana. Baik mutlak ataupun muqayyad. Tunggu sebentar. Dan waktunya hanya 5 menit saja. Kemudian setelah itu silahkan kita bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan sadduz zari'ah. Kemudian juga di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian terhadap orang-orang yang beriman, yufuna bin nazar. Mereka senantiasa melaksanakan nazarnya, yaitu ketika mereka bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti tadi yang telah kita sebutkan, maka itu merupakan di antara ciri-ciri mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kalian bernazar dengan nazar baik itu mutlak ataupun muqayyad, fa innallaha ya'lamu. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui apa yang kalian niatkan, apa yang kalian lakukan. Dan hadis yang terakhir yang kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man nazara ay yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk memberikan ketaatan kepada Allah atau untuk melakukan ketaatan kepada Allah selama tidak ada kemungkaran di sana, maka lakukan. Dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan kemaksiatan, fala ya'sihi, maka janganlah sesekali mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam, jadi dari sini kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu bagaimana seorang muslim mereka betul-betul menjaga ibadah mereka hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana seorang muslim betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah sebagaimana yang sering kita sebutkan ikhwatal Islam, ketika seorang muslim mereka beribadah kepada Allah, tidak mesti ibadah kita itu diterima. Tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan bahwa ibadahnya pasti diterima. Ketika kita salat, bisakah kita mengatakan bahwa ibadah saya pasti diterima? Tidak. Ketika kita berpuasa, bisakah kita mengatakan bahwa ibadah saya pasti diterima? Tidak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa memberikan jaminan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima ibadah dari mereka yang betul-betul bertakwa. Dia menyebutkan radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya aku mengetahui ada satu ibadah yang Allah terima dari diriku, ada satu sujud yang Allah terima dari diriku, lebih baik bagiku dari dunia dan seisinya. Mananya apa? Bahkan Abdullah bin Umar yang dia sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pasti masuk surga, belum tahu apakah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Sehingga di dalam ibadah kita senantiasa mengulang. Di dalam ibadah ada rukun, ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama rukun ibadah kita ulang, dan ini pengulangan pelajaran kita. Rukun ibadah apa? Setiap kali kita beribadah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kenapa? Takut ibadah kita tidak diterima. Kemudian di samping kita takut kepada Allah, kita juga ar-raja, yaitu bagaimana kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah disebut dengan rukun ibadah. Setiap kali kita beribadah, maka harus kita hadirkan rukunnya. Karena rukun itu sesuatu yang ada di dalam ibadah itu sendiri yang tidak bisa berpisah, sehingga disebut dengan rukun.
Seperti rukun masjid, tiang masjid, itu disebut dengan rukun bahasa kitanya. Bahasa Arabnya rukun. Yaitu sesuatu yang kalau seandainya tidak ada rukunnya, maka hilang nilai ibadah tersebut. Apa rukun ibadah? Setiap kali kita beribadah, apapun ibadah yang kita lakukan, harus kita hadirkan dua konsep ini. Yang pertama adalah kita takut ibadah kita tidak diterima. Dan yang kedua, yaitu kita berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sering kita menyebutkan dalilnya. Di antara dalilnya adalah dalil yang bisa kita hafal semuanya, itu yang ada di dalam surah As-Sajadah setelah kita melakukan sujud sajadah. Dalil yang biasa kita hafal, yaitu ketika kita menghafal surah Sajadah atau kita mendengarkan imam membaca surah Sajadah, setelah kita sujud tilawah, maka ada ayat yang berbunyi, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Khaufa wa tama'a. Mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua syarat. Yang pertama, rasa takut mereka kepada Allah, dan yang kedua, rasa harap mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada yang namanya syarat ibadah. Syarat ibadah itu apa? Yang pertama adalah bagaimana kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beribadah tidak asal beribadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita beribadah kepada Allah, namun Nabi tidak suka ibadah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela kita melakukan ibadah tersebut, dan di antara salah satu ibadah yang Nabi tidak suka kepada kita adalah beribadah di tempat yang mana tempat tersebut dijadikan sebagai hari raya oleh mereka-mereka yang bukan muslim, atau di mana tempat tersebut merupakan ibadah yang dijadikan ritual rutinitas oleh mereka-mereka yang bukan muslim. Sehingga kita hati-hati ikhwatul Islam, terutama di dalam masalah keyakinan, di dalam masalah akidah. Alhamdulillah, ketika kita ingin berziarah, banyak yang bisa kita ziarahi. Banyak yang bisa kita ziarahi. Masjid Nabawi, masjid yang ada di Mekah, Masjid Quba, banyak hal-hal yang bisa kita ziarahi. Kenapa kita harus berziarah ke tempat-tempat yang di sana dijadikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak berusaha menahan diri kita? Kita berziarah ke tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini, dalam perang Tabuk yang tadi juga telah kita jelaskan, ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk, ingin pulang ke kota Madinah, maka mereka melewati sebuah daerah yang disebut dengan Madain. Madain ini, Madain Saleh, yang disebut dengan Madain Saleh. Tempat ini adalah tempat dulu di mana Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya. Dan kita tahu, kaum Nabi Saleh, mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh. Sehingga mereka meminta kepada Nabi tersebut, wahai Nabi, wahai kamu yang mengaku dirimu sebagai seorang Nabi, tunjukkan kepada kami tanda-tanda kalau kamu itu adalah seorang Nabi. Mereka meminta kepada Nabi tersebut untuk memunculkan tanda-tanda bukti kalau dia seorang Nabi. Apa kata Nabi tersebut? Alaihi salam, bahwa dari batu ini akan muncul sebuah unta. Dan jangan pernah kalian memegang unta tersebut. Kemudian akhirnya, kaumnya mereka juga tidak percaya. Setelah unta ini keluar, dilahirkan dari batu. Dan ini merupakan sebuah mukjizat. Ketika unta ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari batu, dan mereka semua menyaksikannya. Dan Nabi berpesan kepada mereka, Nabi Saleh berpesan kepada mereka, jangan pernah mengganggu unta ini, jangan diganggu, biarkan dia hidup. Namun mereka tidak mau. Akhirnya mereka menyembelih unta tersebut. Apa kata Nabi Saleh? Kalau seandainya kalian melakukan yang demikian, maka tunggulah azab Allah dalam waktu 3 hari. Hari pertama muka mereka sudah kuning. Hari kedua muka mereka sudah merah. Hari ketiga turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daerah sini merupakan daerah yang diazab, yang mana pernah ada kaum di sana diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, kemudian para sahabat melewati tempat sini atau tempat yang pernah di sana dijadikan azab sebuah kaum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian melewati tempat ini, maka cepat-cepatlah kalian berjalan. Cepat-cepat kalian berjalan. Jangan dijadikan tempat untuk tamasya. Kenapa? Karena Nabi yang melarangnya. Atau kalau seandainya tidak. Kalau kalian ingin melewati tempat ini, maka lewatilah tempat ini dalam keadaan menangis. Maknanya apa? Supaya kita tidak diturunkan oleh Allah azab sebagaimana Allah menurunkan kepada mereka azab. Maknanya apa? Ketika ada tempat yang di sana pernah dijadikan maksiat, ketika di sana ada tempat
yang mana ada kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi melarang para sahabatnya untuk singgah di sana kecuali ada keperluan dan kemudian cepat mereka untuk meninggalkannya. Atau mereka lari atau mereka melewati tempat tersebut dalam keadaan menangis. Supaya apa? Supaya mereka tidak mendapatkan azab sebagaimana orang-orang terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Itulah disebut dengan sadduz zari'ah, yaitu menghalangi sesuatu yang bisa memicu atau menghalangi sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang kepada menyerupai, menyamai orang-orang yang diazab oleh Allah, atau mereka yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ini merupakan keyakinan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dari kisah-kisah yang tadi telah kita sebutkan. Begitu juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana derajat hadis ini merupakan hadis yang sahih. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin pembahasan kita tentang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang berikutnya besok insyaallah taala, dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kami pribadi, kepada kita juga semua. Ketahuilah, ketika kita berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita memanfaatkan momen-momen yang indah tersebut untuk menggali ilmu agama, baik dengan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah, belajar tahsin, yang mana semuanya diberikan fasilitas di Masjid Rasulullah SAW, seolah-olah kita sudah mengambil warisan Rasulullah SAW. Sering kita sebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan kita senantiasa mengulangnya untuk memberikan motivasi kepada kita bersama, sehingga kita berusaha memaksimalkan waktu kita selama kita berada di Masjid Rasulullah SAW. Bahkan hadis ini dijadikan oleh Imam Malik adalah hadis yang menyebutkan bahwa betul-betul Masjid Nabawi adalah masjid yang paling mulia, terutama dalam masalah seperti ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia pernah pergi ke sebuah pasar, dan tentunya ini setelah Nabi meninggal. Dan pasar kota Madinah dulunya berada di depan kita ini, yaitu di luar masjid, di teras atau di dekat WC yang ada di depan Masjid Rasulullah SAW sekarang. Disitulah dulu pasar kota Madinah. Kemudian Abu Hurairah melihat orang sedang berjual, berdagang, jual beli, berada di pasar. Maka apa kata Abu Hurairah? Mengingatkan orang-orang yang ada di pasar tersebut, dan ini juga untuk kita. Maknanya bagaimana kita memanfaatkan waktu kita lebih banyak di masjid daripada di pasar. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Wahai kalian yang ada di pasar, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang merugi. Maka mereka bertanya, kenapa demikian? Kalian di sini berjual, berdagang, sedangkan di sana ada warisan yang sedang dibagikan. Abu Hurairah mengatakan di sana ada warisan yang sedang dibagikan. Sehingga mendengar kalimat warisan, orang-orang yang ada di pasar mereka meninggalkan pasar. Mereka bergegas menuju sebuah tempat yang tadi ditunjuk oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Hurairah menunjuk tempat tersebut tidak lain tidak bukan adalah Raudhah, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Disitulah warisan tersebut dibagikan. Mendengarkan ucapan Abu Hurairah, mereka bergegas meninggalkan jual dagangan mereka, jual beli mereka menuju Masjid Rasulullah SAW. Ketika mereka sampai, mereka tidak menemukan warisan yang sedang dibagikan tersebut, karena yang ada di dalam pemikiran mereka warisan itu berupa harta. Karena memang warisan, apabila disebut dengan warisan apa? Ya warisan harta, warisan tanah, warisan tahta, warisan yang sesuatu lebih identik dengan masalah dunia. Kemudian ketika mereka sampai ke Masjid Nabawi, sampai ke Raudhah, mereka bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mana warisannya? Mana warisan yang kau sebutkan bahwa sedang dibagi-bagikan warisan? Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Wahai kalian, tidakkah kalian melihat mereka-mereka yang ada di Masjid Nabawi, mereka sedang belajar agama, mereka sedang belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita tahu bahwa sesungguhnya Nabi tidak mewariskan kepada kita kecuali agama? Dan Nabi tidak pernah mewariskan kepada kita dinar dan dirham. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi dan nabi kita yang tercinta tidak pernah mewariskan kepada kita dunia. Namun Nabi mewariskan kepada kita agama, yang apabila kita mengambil agama yang diwariskan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa di antara kita yang tidak bangga menjadi mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Oleh karenanya ikhwatul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir." Barang siapa yang mengambil jatah warisan Nabi, maka mereka mengambil keuntungan yang sangat besar. Sehingga keuntungan seorang muslim selain mereka memikirkan keuntungan dunia, mereka juga lebih pantas memikirkan keuntungan akhirat, yang mana akhirat tersebut adalah tempat kembali kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kami mengajak diri kami pribadi dan kita bersama untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin, mumpung Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengambil warisan-warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah Masjid Nabawi penuh dengan pengajian. Yang tidak pandai bahasa Indonesia, banyak pengajian bahasa Arab. Yang tidak tahu baca Al-Quran, banyak tahsin-tahsin yang diadakan. Walaupun kita tidak paham dengan mereka, namun Al-Quran menyatukan kita. Yang penting kita bisa berbahasa isyarat dengan mereka. Kita ambil banyak tahsin, kita belajar, kita manfaatkan. Maka itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Man ja'a masjidi hadha la ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, dia tidak datang kecuali untuk kebaikan. Baik dia mengajar, dia diajar melakukan kebaikan, mengambil kebaikan, fahuwa bimanzilatil mujahid, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat yang indah, kita duduk di tempat yang ber-AC, kita duduk di tempat yang kita cintai, namun kita dihitung sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kemuliaan tersebut kita dapatkan bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunan kepada kita bersama. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khair. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an taghfir lana jami'a. Allahumma ighfir lana jami'a, Allahumma ighfir lana jami'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin pengajian kita sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita sebagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah menerima doa-doa kita bersama. Dan kami senantiasa mengingatkan kami pribadi dan kita bersama untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, kemudian intinya mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintahan Arab Saudi, yaitu al-ijra'at al-ihtiraziyah wat tadabir al-wiqaiyah, yaitu bahasa kitanya protokol kesehatan yang harus senantiasa kita berusaha untuk melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita bersama. Ikhwatul Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah, yang salah dari kami karena kebodohan kami, karena kejahilan kami, karena kurangnya ilmu kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah dan silap, kami mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.